Tuhan, saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi, karena begitu banyak kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita alami, kita rasakan sepanjang umur hidup kita. Kita akan memuji Dia, kita akan mengagungkan Dia karena begitu baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Terpuji bagi nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa. Semua cobaan takkan melebihi kekuatan kita. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa. Semua cobaan takkan melebihi kekuatan kita. Kebaikan-Mu memisahkan kita dari kasih Bapa, ya Tuhan. Semua cobaan takkan melebihi kekuatan kita. Amin. Terima kasih Yesusku. Kebaikan-Mu
biarkan kami kebaikan-Mu penuh di dalam hidup kami. Kasih setia-Mu, kemurahan-Mu selalu baru setiap pagi kami rasakan Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Sebab itu kami mau tetap melayani-Mu Tuhan. Kami mau tetap mengiring Engkau seumur hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu. Kami berikan hanya untuk-Mu. Guna hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan dengar kebenaran firman-Mu. Mari singkapkan setiap kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Berikan hikmat dan wahyu kepada kami semua, untuk kami bisa mengerti dan mengenal Engkau lebih dalam lagi lewat kebenaran firman-Mu Yesus. Ampuni kami, suci kuduskan kami, basuh kami dengan darah-Mu. Dan biarlah Roh Kudus Engkau mengurapi semua kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman, kami mau mendengar dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu, menuruti teladan-Mu Tuhan, selama kami hidup di dalam dunia ini Bapa. Makasih Bapa di sorga, ampuni sempurna doa sembahyang kami ini. Kami mau terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih membahas tentang Ruben. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ruben sebenarnya punya beberapa sifat yang baik ya. Jadi Ruben sebenarnya dia punya hal-hal yang positif di dalam dirinya. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 37. Kejadian pasal 37 ayat 21-22. Ketika Ruben mendengar hal itu, maksudnya ayat atasnya atau saya baca mulai ayat 19. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Jadi kita melihat ada hal positif yang masih dimiliki oleh Ruben. Saudara, Ruben memiliki, boleh dikatakan Ruben punya belas kasihan terhadap Yusuf. Punya kasih sayang terhadap Yusuf. Dan juga Ruben di sini ingin melepaskan. Ini bentuk tanggung jawab dari seorang anak sulung. Ya, Ruben bukan seorang kakak yang tidak bertanggung jawab. Tapi kita melihat maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Jadi kita melihat rencana jahat Ruben tidak menyetujui. Ruben ingin menyelamatkan Yusuf, membawa Yusuf pulang kepada Yakub. Ya, ini hal-hal positif. Haleluya. Biarlah kita juga tetap memiliki belas kasihan kalau melihat orang lain ya. Apalagi di sini saudara ya.
saudara, punya belas kasihan dan punya tanggung jawab. Selanjutnya ada di ayat yang ke-29 dan 30, pasal yang sama. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Nah, saudara lihat, Ruben entah pergi kemana. Jadi rupanya Yusuf benar dilempar ke sumur. Nah, kemudian entah Ruben pergi kemana. Waktu Ruben kembali, ternyata Ruben tidak menemukan Yusuf ada di dalam sumur itu. Ruben pikir adik-adiknya yang lain benar-benar membunuh Yusuf, karena memang sudah ada rencana untuk membunuh Yusuf. Nah, kita melihat sikapnya Ruben, dia tidak santai. Tetapi kita melihat Ruben menjadi begitu bingung melihat adiknya Yusuf gak ada. Dan memang dia berpikir adiknya itu, Yusuf pasti dibunuh. Makanya dikatakan, lalu dikoyakkannyalah bajunya. Jadi Ruben mengoyakkan bajunya dan dia kembali kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Maksudnya ini bentuk satu tanggung jawabnya Ruben. Nanti gimana tanggung jawabku kepada ayah, kepada bapa, kepada Yakub? Ya, kita melihat hal-hal positif, sikap positif yang masih dimiliki oleh seorang Ruben. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita punya tanggung jawab terhadap saudara kita? Mungkin bukan saudara kandung, mungkin saudara seiman. Ketika kita melihat mereka mulai jauh dari Tuhan, adakah kita punya sikap positif seperti Ruben? Waduh, kemana ini? Adakah kita punya beban? Nah, di sini Ruben, dia merasa nanti gimana aku mempertanggungjawabkan kepada ayah, kepada bapa, kepada Yakub. Nah, Ruben tidak tahu kalau Yusuf dijual. Nah, baik, saudara, mari kita punya belas kasihan, kita punya kepedulian. Haleluya, seperti Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang penuh kasih sayang, penuh belas kasihan. Dia sangat peduli dengan orang-orang yang susah. Sekali lagi firman Tuhan katakan, dia bertahta di tempat yang maha tinggi, tapi dia juga bersama-sama dengan orang yang remuk hati, hancur hatinya. Saudara, dia sahabat yang setia, dia sahabat yang peduli. Kita lihat lagi sifat positif Ruben. Pasal 42 ayat 37. Pasal 42 ayat 37. Ini kisah ketika sesudah saudara-saudara Yusuf ke Mesir untuk membeli gandum dan uangnya dikembalikan. Nah, kita lihat ayat 37. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh. Jika ia tidak kubawa kepadamu, serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Tetapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal.
Jika ia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Ini bicara tentang waktu si Benyamin mau dibawa, sebab Yusuf pengen melihat Benyamin. Dan ya sedikit trik, Yusuf berkata, kalau kamu tidak bawa itu jangan menghadap mukaku. Nah, saudara, Ruben berusaha untuk memberi jaminan kepada Yakub ayahnya. Anakku, kedua anakku, bukan satu, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh. Jika Benyamin tidak kubawa kepadamu, jadi Benyamin tidak dibawa pulang. Tetapi kita melihat Yakub sudah kehilangan kepercayaan terhadap Ruben. Saudara, Yakub sudah tidak percaya kepada Ruben. Kalau saudara baca di pasal bawahnya selanjutnya, Yehuda memberi jaminan, baru Yakub percaya. Tetapi saudara, Ruben memberi jaminan, Yakub sama sekali tidak mempercayai. Ya tentunya sekali lagi ini ada sebabnya. Haleluya. Ya sebabnya yang sudah kita bahas tentang dosa seksual, dosa perzinahan ya. Ruben sudah menaiki petiduran ayahnya. Dan mari saudara kita melihat di dalam 1 Tawarikh 5 ayat 1. Nah saudara, di kitab 1 Tawarikh pasal 5 kita baca ayat 1. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Nah dijelaskan, anak-anak Ruben, jadi anak-anak yang dilahirkan bagi Ruben, tetapi disebutkan anak-anak Ruben, anak sulung Israel, anak sulungnya Yakub. Dialah anak sulung, tetapi di sini kesalahannya dicatat ulang. Tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka dijelaskan, hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Nah, kita melihat, saudara, ayat ini mencatat lagi tentang kesalahan Ruben. Ruben punya hal-hal positif. Ruben punya hal-hal yang baik. Tetapi sayang saudara, hal-hal yang baik itu gugur. Karena apa? Ayat ini kembali saudara mencatat apa yang dosa yang dilakukan oleh Ruben. Karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya. Akibatnya hak kesulungan Ruben beralih kepada anak-anak Yusuf, walaupun tidak dicatat. Jadi saudara memang benar, haleluya, yang dicatat di dalam Amsal, kita ulang baca Amsal 6, saudaraku, begitu menyedihkan. Amsal pasal 6 ayat yang ke-32 dan 33. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Nah, jelas apa yang terjadi dengan Ruben menjadi satu pelajaran. Mari kita jaga kekudusan. Jangan cemarkan tempat tidur. Suami istri jaga tempat tidur, anak-anak muda jaga kekudusan, merusak diri. Dan selanjutnya ayat 33, siksa dan cemooh.
ayat ini dicatat lagi tadi di 1 Tawarin 5 ayat 1. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Diingat lagi, Ruben anak sulung tidak di posisi yang benar. Saudara kehilangan hak kesulungan karena Ruben sudah mencemarkan tempat petiduran ayahnya. Nah saudara, mari, haleluya, biarlah di hari-hari yang semakin jahat, saudara, mari kita jaga supaya hidup kita tetap kudus, pakaian kita tetap putih, tidak dicemarkan. Saudaraku, mungkin tidak berbuat, belum sampai berbuat, tetapi firman Tuhan Yesus juga katakan, kalau kita dengan mata melihat lawan jenis, kemudian kita menginginkan hal-hal yang tidak berkenan, kita sudah berzina. Saudaraku, karena itu mari semua, baik yang sudah menikah ataupun yang masih bujang, mari jaga kekudusan, jaga kesucian. Jangan sampai kita juga terjebak di dalam dosa ini. Dikatakan saudara tidak berakal budi, merusak diri, bukan merusak orang lain. Ini dosa yang dilakukan di dalam tubuh saudara, dan dikatakan siksa, cemooh, dan malunya tidak terhapuskan. Saudaraku, wibawa Ruben sudah hilang. Bapaknya sudah tidak mempercayainya lagi. Dan saya percaya juga wibawa Ruben di hadapan adik-adiknya sudah hilang, saudara, karena dosa ini. Karena itu mari saudara, mari kita jaga kekudusan, kita pegang firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-9, Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Saudara, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dijawab, dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Saudara, cuma firman Tuhan yang bisa menjaga kita untuk kita tetap hidup kudus, hidup suci, tidak mencemarkan diri kita dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Mari saudara, di hari-hari yang semakin gelap, saudara, kecemaran di sana sini, saudara, orang sudah tidak malu melakukan hal-hal yang tidak berkenan, saudara. Kekejian sudah tidak malu, saudara. Berselingkuh sudah tidak malu, dengan bangga. Hamil tidak tahu bapaknya yang mana, tidak malu. Tapi mari saudara, kita hidup sesuai firman Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Cukup kita belajar dari Ruben. Juga ada tokoh-tokoh lain yang sudah saya sampaikan. Mari jaga kekudusan hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami tahu dengan kekuatan kami tidak akan mampu. Karena itu kami datang, kami membuka hati untuk firman-Mu. Kami membuka hati untuk Roh-Mu bekerja. Tuhan, kami tahu hanya oleh firman-Mu saja kami mampu hidup dalam kekudusan. Kami mampu Tuhan berjalan di dalam kebenaran-Mu. Karena itu Tuhan, tolong kami. Jaga pribadi-pribadi, jaga rumah tangga, jaga anak-anak kami, anak-anak muda, supaya mereka tetap menjaga pakaian mereka bersih, kudus, putih. Tuhan, mari Tuhan, serahkan dalam tangan-Mu di hari-hari yang semakin gelap. Biarlah Tuhan, firman-Mu terus menerangi langkah-langkah kami, menjaga hati pikiran kami. Makasih Bapa, kami bersyukur.
Biarlah Tuhan Kau memberkati kami semua, memberkati pribadi-pribadi, memberkati rumah tangga, memberkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Serahkan semua hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.